Salam sehat, Sobat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Sebelum masuk dalam permenungan kita pada pagi hari ini, mari kita menyimak riwayat singkat dari Santa Ana dan Santo Yoakim. Dan tetaplah di sini. Riwayat hidup Ana dan Yoakim. Yoakim dan Ana adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria. Keduanya dikenal sebagai keturunan Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan. Mereka menjadi figur yang sangat taat dalam mengabdi Tuhan dan sesama. Diceritakan bahwa sejak perkawinannya dengan Yoakim, anak tak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Namun cukup lama ia menantikan tibanya karunia Allah itu. Karena itu diceritakan bahwa ia tak henti-hentinya tanpa putus asa berdoa kepada Allah agar kiranya kenyataan pahit itu ditarik Allah daripadanya. Setiap tahun Ana bersama Yoakim suaminya berziarah ke Bait Allah Yerusalem untuk berdoa. Ia berjanji kalau Tuhan menganugerahkan anak kepadanya, maka anak itu akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Karena doa dan kesetiaan mereka, Tuhan akhirnya menyuruh malaikat memberitahukan hal ini kepada Ana. Tuhan berkenan mendengarkan doa ibu. Ibu akan melahirkan seorang anak perempuan yang akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Setelah genap waktunya, lahirlah seorang anak wanita yang manis. Bayi diberi nama Maria. Bagi Ana, Maria lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah kodrat manusia. Kelahiran Maria menyucikan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Kehidupan Ibu Ana tidak diceritakan di dalam Injil-Injil. Kisah tentang hidupnya diperoleh dari sebuah cerita apokrif. Cerita ini secara erat berkaitan dengan kisah Perjanjian Lama tentang Ana, ibu Samuel. Ibu Ana dihormati sebagai pelindung kaum ibu, khususnya yang sedang hamil dan sibuk mengurus keluarganya. Orang-orang Yunani mendirikan sebuah basilik khusus di Konstantinopel pada tahun 550 untuk menghormati Ibu Ana. Di kalangan gereja barat, Paus Gregorius ke-13 menggalakkan penghormatan kepada Ibu Ana di seluruh gereja pada tahun 1584. Nama Yoakim dan Ana sungguh sesuai dengan maksud pilihan Allah. Yoakim berarti persiapan bagi Tuhan, sedangkan Ana berarti rahmat atau karunia. Sobat Verbum Domini yang saya kasihi dalam Kristus. Sering dalam doa dan pujian kita selalu mengatakan kepada Tuhan bahwa kita akan menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan dalam segala pelayanan hidup dan panggilan kita. Namun, sadarkah kita apakah kita sudah mempersembahkan telinga kita untuk mendengarkan sabda Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan mata kita untuk melihat keajaiban Tuhan dalam segala ciptaan, bahkan dalam diri kita? Dan apakah kita sudah bersedia memberikan hati kita untuk bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan, dan bisa sampai pada tingkat kebahagiaan sebagaimana yang kita dambakan dan yang Tuhan inginkan kepada kita. Dalam permenungan kali ini kita akan melihat 3 poin penting sebagai dasar pijakan bagi kita dan bagi permenungan kita sepanjang hari ini. Yang pertama, riwayat hidup Santa Ana dan Yoakim yang telah kita dengarkan. Dari riwayat singkat ini, hal sederhana yang kita pelajari dari
Santa Ana dan Yoakim adalah menjadi pendengar yang setia, menaati hukum dan perintah, keagamaan, dan kewajiban-kewajiban, serta menjadi abdi Allah yang baik di hadapan Tuhan. Karena pengabdian inilah harapan besar Ana dan Yoakim dikabulkan oleh Tuhan, yakni memberikan mereka buah putri kesayangan mereka, yaitu Maria. Hal kedua yang kita renungkan pada kesempatan ini adalah 3 kata penting yang ditekankan oleh penginjil dalam bacaan suci hari ini. Yang pertama kata bahagia, yang kedua mendengarkan, yang ketiga melihat. Dalam perspektif penginjil Matius, kata bahagia itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Tidak sekedar pada perasaan atau luapan sentimen sebagaimana yang kita rasakan. Saya bahagia karena saya berhasil, atau saya bahagia karena dikondisikan dalam situasi dan konteks tertentu. Namun kebahagiaan yang dimaksudkan oleh penginjil dalam hari ini, kebahagiaan dalam horizon Allah, yakni bahwa kebahagiaan yang melampaui, kebahagiaan yang melebihi. Hal ini dinyatakan dalam sabda kebahagiaan, sabda bahagia, bahwa kebahagiaan itu bukan hanya kepada orang-orang yang sempurna. Kebahagiaan itu bukan hanya kepada orang-orang yang sukses. Dan kebahagiaan itu tidak hanya untuk orang-orang yang berhasil. Tetapi kebahagiaan itu kepada mereka yang berduka cita, kepada mereka yang karena nama Yesus mereka dicela, mereka disiksa, dan mereka difitnah. Dan mereka itu adalah bahagia. Dan dalam kekurangan dan keterbatasan, dalam kesulitan dan tantangan mereka, di sana kebahagiaan Allah mereka rasakan. Yang kedua adalah kata mendengarkan. Kata mendengarkan atau menyimak, sebuah kata yang sederhana namun syarat maknanya. Bahwa ketika seseorang mendengar dengan baik, dia akan menjadi seorang pelajar yang baik, atau dia akan menjadi guru teladan yang baik bagi orang lain. Ada tipe pendengaran, 3 tipe pendengaran yang berbeda. Yang pertama, bahwa kita pada konteks tertentu kita mendengarkan isi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang atau oleh pembicara kepada kita. Nah, yang kedua adalah tipe kritis. Artinya bahwa kita memiliki tingkat atau penilaian tertentu terhadap apa yang dibicarakan oleh orang kepada kita. Dalam hal ini, penilaian terhadap argumen, motivasi, dan maksud dari apa yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah pendengaran yang bersifat atau melibatkan empati kita, bahwa kita mendengar sekaligus memahami perasaan dan kebutuhan dari pembicara. Dan menjadi seorang pendengar yang baik, kita harus menerima apa yang disampaikan. Yang kedua, kita harus menafsirkannya, apa baik dan benar, buruk dan dampak apa yang kita terima dari sana. Yang ketiga, kita harus mengingat dengan baik jika hal itu baik dan bermanfaat bagi hidup dan masa depan kita. Hal itu tidak hanya diingat dalam memori pendek, tapi harus ditransformasi kepada ke memori panjang, sehingga hal itu kita ingat terus dan kita terapkan dalam hidup kita. Berikut adalah bahwa kita harus mengevaluasi terhadap apa yang kita dengar, dan kita juga harus memahami, sehingga sampai pada akhirnya apa yang kita dengar, apa yang kita terima dapat kita terapkan dalam hidup kita. Kita terapkan tidak berarti kita hanya melakukan atau menerapkannya sekali pada hari ini atau hari esok, tetapi hal itu harus dikarakteristikasikan dalam diri kita, sehingga untuk selama-lamanya hal baik itu terus kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Demikian juga pada hal ketiga, hal melihat. Sebagai seorang Kristiani, kultur kebudayaan Kristen yang mana dalam hal ini, hal mengasihi,
hal-hal saling memaafkan, hal-hal kecil yang sederhana dalam hidup kita, kita harus melihat dengan kacamata Kristiani. Dalam hari ini, kita harus mengagumi segala ciptaan yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita. Kita harus menerima segala keterbatasan dan kelebihan-kelebihan kita. Dari permenungan singkat ini yang mau kita bawa dan yang mau menjadi pesan bagi kita adalah bahwa kita hendaknya atau mestinya kita harus bersyukur dengan keadaan dan situasi diri kita yang saat ini kita miliki dan kita alami. Kita mesti berbahagia dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Saat ini kita adalah sempurna. Kita memiliki mata untuk melihat, kita juga memiliki telinga untuk mendengar dan hati untuk mencintai. Jika kita memiliki kekurangan, coba kita bayangkan bagaimana kalau kita menjadi seseorang yang tuli. Kita tidak akan mendengar suatu bisikan di dunia ini. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita bisa mendengar, dan kita juga harus bersyukur bahwa kita melihat. Dan dalam hal ini kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga mata dan telinga kita digunakan untuk hal yang baik demi perkembangan hidup dan iman kita. Dan yang terakhir, bahwa hal-hal yang baik yang disampaikan oleh penginjil kepada kita adalah bagian dari kunci kerajaan Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para rasul dan diwariskan kepada kita sampai saat ini. Dan sekarang dan saat ini kunci itu ada di tangan kita. Celakalah kita jika kunci itu kita tidak menggunakan secara baik demi hidup dan masa depan kita, terutama demi iman kita, harapan kita untuk memasuki kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan memberkati.